warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Salawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arfa Pratama dengan NIM 2402409552016. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pengantar pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat manusia dan pendidikan. Hakikat manusia adalah sesuatu di mana manusia dibekali dengan pikiran, perasaan, serta naluri, dan bertanggung jawab terhadap tindakan atau serta perbuatan yang ia lakukan. Nah, sedangkan hakikat pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, karakter, serta sikap, serta pengetahuan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni hakikat pendidikan dan pembelajaran. Nah, hakikat pendidikan dan pembelajaran adalah suatu konsep yang berkaitan erat tetapi memiliki makna yang berbeda. Nah, sebelumnya saya telah menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk membentuk potensi yang terdapat pada manusia, baik dari segi konektif, efektif, maupun sosial. Nah, pendidikan ini bukan mencakup itu saja, tetapi pendidikan sangat luas pemaknaannya, baik dari pembentukan karakter, potensi, bahkan kemampuan manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari di lingkungan masyarakat. Nah, sedangkan hakikat pembelajaran adi suatu proses aktif di mana individu mendapatkan pembelajaran baik di lingkungan formal maupun informal. Nah, pembelajaran ini bisa kita maknai yaitu pembentukan pengetahuan pada manusia, akhlak, karakter maupun skill yang ada pada manusia. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa pembelajaran tidak hanya bisa kita dapatkan di kelas saja, tetapi pembelajaran bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita, seperti di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yakni tujuan pendidikan, subjek dan objek pendidikan. Yang pertama, apa sih tujuan pendidikan? Seperti kita ketahui, pendidikan ini memiliki tujuan yang sangat luas, tergantung seseorang memaknainya. Nah, saran ataupun sasaran atau arahan yang menjadi tujuan seseorang menuntut ilmu pengetahuan itu atau menjalani jenjang pendidikan tergantung bagaimana ia mensikapi pendidikan tersebut. Ada seseorang yang mensikapi tujuan pendidikan itu untuk mencapai sebuah ijazah, untuk menata sebuah kehidupan di masa depan, ataupun menambahkan ilmu pengetahuan dan skill. Tetapi perlu kita garis bawahi secara khusus ada tujuan umum daripada tujuan pendidikan ini. Yang pertama yaitu mengembangkan karakter kita. Yang kedua, bagaimana pendidikan ini mendisiplinkan sikap kita serta sopan santun kita dalam berinteraksi terhadap masyarakat ataupun secara individu. Nah, sedangkan subjek daripada pendidikan adalah semua yang berperan aktif dalam pendidikan ini. Contohnya yang berperan aktif itu ada dua, yakni orang yang berperan aktif dalam memberikan atau menyalurkan pendidikan, yaitu pendidik, dengan kata lain guru. Sedangkan orang yang kedua yaitu seseorang atau individu yang menerima pendidikan ini, yang bisa kita sebut
sebagai siswa didik atau murid. Nah, itulah subjek daripada pendidikan. Sedangkan apa objek dari pendidikan ini? Objek dan subjek itu saling berkaitan juga. Objek itu semua sesuatu juga yang berperan atau memiliki peran dalam pendidikan, baik secara kurikulum, kelas atau sarana prasarana, bahkan guru dan murid itu adalah semua objek dalam pendidikan. Inilah yang harus kita ketahui, apa subjek dan objeknya. Ketika sudah ada objek, pasti kita sudah subjek. Ketika ada subjek ataupun objek, pasti itu yang disebut dengan pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan melangkah ke materi yang keempat, yakni peran aktif teknologi dalam ilmu pengetahuan. Apa sih peran aktif ilmu pengetahuan? Apa sih peran aktif teknologi dalam ilmu pengetahuan? Teknologi sangat berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Karena kenapa? Seperti yang ketahui, dengan adanya munculnya teknologi ini, seseorang sangat mudah dan sangat cepat mengakses ilmu pengetahuan. Di mana-mana kita bisa mengakses ilmu pengetahuan. Kita bandingkan dengan zaman dahulu, ketika seseorang ingin mengakses atau mendapatkan ilmu pengetahuan itu sangat susah. Ketika ingin seseorang belajar, maka dia harus datang ke sekolah ataupun mencari buku-buku yang bisa dibaca. Tetapi berbeda di zaman sekarang, dengan munculnya teknologi seperti HP, laptop ataupun semacamnya yang bisa membantu kita dalam mencari ilmu pengetahuan, itu sangatlah mudah. Sehingga kita, dengan munculnya teknologi ini, orang yang mau menuntut ilmu itu bisa mendapatkan ilmu dengan sangat cepat. Inilah peran aktif secara singkatnya teknologi dalam pendidikan. Nah, jika seandainya pada zaman sekarang tidak ada teknologi, mungkin cara belajar kita ataupun cara kita mengerjakan tugas harus seperti zaman dahulu, yaitu harus tetap langsung dengan murid dan siswa ataupun langsung masuk kelas. Tetapi dengan adanya teknologi tersebut, kita dapat mudah, kita bisa mengakses pembelajaran atau mengakses tugas-tugas dari rumah ataupun tempat tinggal kita. Ya, selanjutnya materi yang terakhir, yakni manajemen kelas yang efektif sebagai strategi untuk mengajar. Nah, manajemen kelas yang efektif itu sebagai kunci kesuksesan dari pembelajaran. Nah, contohnya itu guru-guru harus menetapkan peraturan yang tetap sehingga mudah dipahami. Kemudian penggunaan waktu yang disiplin, guru dan murid harus menggunakan waktu yang disiplin. Yang ketiga, yakni pemberian materi seimbang dengan praktik. Jadi ketika guru memberikan materi atau teori, harus disertakan dengan contoh-contoh dan praktik yang bisa dipahami oleh siswa. Kemudian penggunaan kelas yang bagus dan efektif juga, seperti kelas yang rapi, kelas yang bersih, sehingga daya tarik untuk mengajar lebih meningkat lagi. Dan banyak macam-macam lagi penggunaan manajemen kelas yang efektif sebagai kesuksesan dari pembelajaran. Nah, inilah materi yang saya sempat sampaikan. Jika ada kesalahan, datangnya dari pribadi saya sendiri. Ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.